Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Semoga hari ini tetap sehat dan semangat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik 4A. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cinta lingkungan. Pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajarannya: 1. Siswa dapat mengetahui pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. 2. Siswa dapat mengetahui dampak tidak menjaga lingkungan. 3. Siswa dapat mengetahui kesimpulan hasil wawancara. Adapun materi pembelajarannya, yang pertama, pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. 2. Dampak tidak menjaga lingkungan. 3. Kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, pelajaran IPA. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Misalnya, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Misalnya ditanami tanaman obat. Contoh tanaman obat yang pertama yaitu temulawak. Manfaatnya meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, MAH, perut kembung, dan mencegah penggumpalan darah. Nah, di sebelahnya itu bisa anak soleh lihat ya, gambar dari tanaman temulawak. Yang kedua, daun sirih. Manfaatnya mengobati batuk sebagai antiseptik atau membunuh kuman, obat mimisan, dan sebagai obat kumur. Yang kedua, pelajaran PPKN, dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampaknya, antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Yang ketiga, ketika hujan datang akan terjadi banjir. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Yang kedua, hutan gundul. Penyebab hutan menjadi gundul adalah penebangan hutan untuk industri, perkebunan, atau pemukiman. Penyebab lainnya adalah pembakaran hutan. Dampak bagi lingkungan yaitu terjadi banjir, tanah longsor, punahnya hewan dan tumbuhan langka, serta kekeringan. Dampak bagi masyarakat yaitu tempat tinggal masyarakat menjadi kurang aman jika hewan liar masuk ke pemukiman. Jadi, untuk mencegah hutan menjadi gundul, yaitu masyarakat maupun perusahaan sebaiknya tidak merusak hutan secara besar-besaran. Yang ketiga, pelajaran bahasa Indonesia. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Berikut langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. 1. Tuliskan jawaban secara jelas dan rinci sesuai dengan pertanyaan. 2. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 3. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 4. Tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara.
5. Tentukan kalimat penjelas yang mengandung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. 6. Gunakan kalimat efektif yang jelas agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. 7. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Misalnya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah anak soleh, mungkin hanya itu saja untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.